Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu bersyukur kepada Allah pada pengurus dan memfasilitasi kerelaan. Dan lelah inilah yang Allah katakan fa idza faraghta fansab. Dalam terjemah kita mungkin menemukan bahasa kalau engkau sudah kosong beramal lagi ya. Padahal ya, yang dimaksud oleh Al-Quran tidak begitu ya. Tapi ketika amal itu ya, seorang beriman tidak boleh berada dalam zona nyaman. Setelah beramal dia sudah kepikiran amal soleh selanjutnya. Tentu seharusnya mungkin kita sudah berada di keluarga, di rumah, tapi disuruh pulang sampai jam 9 malam ya. Pulang sampai tertunda karena diberikan peluang fansab ya. Dan nasab inilah yang akan kita ucapkan saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang nasab ya, memiliki kelelahan di dunia ini dengan amal soleh, dan khususnya nasab terhadap Al-Quran, ungkapan ini ya, kelelahan ini diungkapkan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha nusub ya, la fiha lughub ya. Jadi tidak tersentuh lagi, la yamassuna fiha nasabun, tidak tersentuh oleh kelelahan. Maka betapa bersyukurnya kita kepada Allah ya. Tagih aja kepada pembina yayasan, tolong lelahkan kami selelah-lelahnya supaya kami bisa mengadukan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Iya, begitulah nasab, sehingga saat semua manusia itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerjaan yang tadinya bertumpuk-tumpuk menjadi sangat ringan ya. Yang memang dalam bayangan kalau bukan dengan kacamata iman ya tambah pulang sore ya, baru juga pembukaan, di kapan penutupan ya, segala macam, padahal dari banyak fasilitasnya ya, tambah snack, tambah minum ya. Tapi kalau bukan keimanan, kita katakan betapa ruginya diri kita pulang sore. Orang-orang yang diberikan keimanan, Allah katakan alam nasrah laka sadrak, dilapangkan, apalagi urusan-urusan begini. Wa wada'na anka wizrak, wizr itu diantara tafsirnya adalah gunung. Maka orang memanggul dosa itu seperti memanggul gunung. Wahum yahmiluna auzarahum
ala zuhurihim. Ya. Tapi biar tugas ini sebesar apapun, ya Allah, ya, jangankan cuma sampai maghrib. Ya, kalaupun ada suara nggak enak, ya. Kita siap juga. Oh, begini? Oh, baik. Ini memang satu matiin. Matiin. Ya. Orennya jangan dimatiin. Ya. Oh, iya. Ya. Tapi ya ini memang mic model baru begini ya. Ya. Oh iya. Baik. Jadi saat manusia itu bebannya berat, itu disebut dengan yahmiluna auzarahum. Di akhirat gitu, berat memikul dosa. Ya. Tapi Rasulullah disebut oleh Allah, ya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Karena beban-beban dakwah itu, ya, sudah tidak menjadi satu hal yang berat karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betapa beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi semua pertolongan itu, ya, diberikan oleh Allah. Saat Rasulullah berduka, ya, saya rindu dengan Quran, saya rindu dengan Quran, tapi Qurannya nggak turun-turun. Ya. Beda sama kita, rindu-rindu tapi nggak dibuka-buka juga Qurannya. Ya. Ya. Logonya sih sudah bagus, ya. Nahnu sahibul Quran, nahnu khuddamul Quran. Ya. Tapi Quran di rumah ini yang cuma 4 on, ya 5 on, terasa bertonton. Ya. Nggak pernah dibuka, ya, nggak pernah, ya, tilawah 5 halaman udah pede banget, kayak sudah al-mu'minuna haqqo, 5 halaman. Ya. Ya. Rasulullah begitu mendambakan Al-Quran, rindu, gelisah, ya. Sampai Rasulullah disebut gak bisa tidur karena wahyu gak turun-turun saking rindunya dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia mulai mencibir, tuh kan, setanmu meninggalkanmu, maksudnya malaikat Jibril. Ya. Maka Allah menjamin, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak membencimu. Diturunkan surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terhibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebut semua pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ya. Fatarda itu siapapun yang menjadi sahibul Quran pasti ujungnya fatarda. Fatarda utamanya Ibnu Katsir mengatakan fatarda dalam bab ini adalah hak syafa'atnya Rasulullah, hak syafaatnya Rasulullah kepada umat ini. Dan tentu ahlul Quran memiliki syafa'ah sendiri. Dan itulah fatarda dalam puncak kedekatan manusia dengan Al-Quran. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau, fatarda bagi diri kita adalah saat kita tetap dipilih oleh Allah menjadi ahlul Quran, dan syuf'ahnya adalah, ya, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini tema besar tentang suhbatul Quran. Jadi bukan sekedar banyak tilawah, bukan sekedar kemampuan tilawah, kemampuan menghafal, tapi seberapa hati ini terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah
ya, Allah ungkit betapa terbahagiakannya diri manusia itu, ya. Fatarda yang diberikan oleh Allah, ya, aslinya kita ini kalau nggak dipilih oleh Allah nggak jadi siapa-siapa, ya. Nggak seneng Quran, nggak seneng tilawah, ya betapapun wallahu a'lam, Allah yang maha tahu, kita berada di sini sebagian terpaksa, sebagian karena program, sebagian jiwanya doang, ya, badannya doang di sini, ya. Jiwanya sudah bersama anak-anak, sudah segala macamnya, ya. Tapi ya kalau bukan karena pilihan Allah, kita nggak berada di tempat ini, ya. Semua diungkit oleh Allah. Bukankah dulu kita lam yakun syai'an madhkura, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna, ya. Aslinya kalau kita belajar bahasa Arab, bunyi ayatnya itu begini, ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka, harusnya gitu, ya. Tapi huruf kaf di akhir ini dihilangkan, ya. Kenapa? Karena siapapun yang bersama Al-Quran akan memperoleh janji-janji, ya, ta'yid dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bersama Al-Quran itu aslinya bentuk kerugian yang sangat besar. Wajar kalau Allah sebut dengan fi dhalalim mubin, ala dzalika huwal khusranul mubin, ya. Atau alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi, ya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Begitulah, ya, kalau kita memahami, ya, nikmat Allah yang seperti ini, maka bisa jadi pertemuan seperti ini pertemuan yang paling membanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah terjadi karena pertolongan Allah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, ya. Semua menjadi ringan, ya. Besok mukhoyam ringan, ya. Besok, ya, apalagi tugas-tugas kenabian nggak ada yang, ya, nggak ada yang ringan aslinya, tapi menjadi sangat ringan, ya. Bahkan saking ringannya nyari-nyari kerjaan, ya. Fa idza faragta fansub, nyari kerjaan. Nanya, ini habis taujih ngapain lagi? Ya, pulang, nggak suruh tilawah nih, ya. Ya. Atau suruh tidak boleh pulang sebelum selesai setor surat Qaf misalnya, ya. Ya. Nyari-nyari kerjaan. Begitulah kenikmatan hidayah yang kita inginkan. Dan ini insya Allah, ya, sebagai sebuah ciri khas, ya, bahwa apa yang kita lakukan di dunia pendidikan ini aslinya adalah menjadi pewaris apa yang telah dilakukan pendahulu kita. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina. Atharihim maksudnya adalah, ya, jejak-jejak, ya. Kita sedang meninggalkan jejak, ya, terhadap generasi selanjutnya, sebagaimana kita adalah pewaris dari jejak-jejak orang-orang soleh sebelum kita. Itulah Rasulullah, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Antara Nabi Adam dan Isa alaihissalam jauh jaraknya, tapi dilompati oleh Allah. Wa ataina Isa bin Maryam Injil, ya. Wa ataina Isa ibnu Maryam, dikasih Injil, ya. Tapi yang paling merugi adalah
ketika kita tidak bisa menjaga hidayah Allah ini, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan upaya duduk seperti ini ya, insya Allah bagian dari riayah hidayatil Quran, merawat hidayah Allah Subhanahu wa taala ya, dan inilah hakikat dari ya, suhbatul Quran, sahibul Quran, bersahabat dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana khosoisnya? Ya. Gimana disebut dengan ya, nahnu sahibul Quran? Disebut sahabat ya, kalau dia melakukan tadhiyah dengan Al-Quran. Maka Abu Bakar disebut oleh Allah dengan idh qala li sahibihi. Kapan disebutnya itu? Di Gua Hira. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana illa tansuruhu qad nasarahullah. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi. Karena dia sedang bertadhiyah kepada seseorang yang dicintainya, maka disebut sahabat. Kenapa generasi sahabat itu disebut ya dengan generasi sahabat ya, ya. As-sabiqunal awwalun itu disebut sahabat karena mereka bertadhiyah habis-habisan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengambil manfaat dari Rasulullah ya, tapi memperjuangkan Rasulullah. Itu disebut sahabat. Kalau kita ingin menjadi sahabat Al-Quran, maka tunjukkanlah perhatian yang cukup untuk bisa disebut sebagai sahibul Quran ya, dari situlah ya, Al-Quran ya, menjadikan timbal balik sebaliknya ya, siapa yang membela Rasulullah ada imbalan baiknya, halawatul iman, surga, segala macamnya ya, siapa yang bersahabat dengan Al-Quran ya ada syafaat dan ada berbagai macam janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjukkanlah perhatian kita dengan wahyu Allah, dengan hubbul Quran yang hubban syadida. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Salim Maula Abi Khudzaifah diminta hijrah dulu, enggak mau. Apa sebabnya? Kalau saya hijrah duluan, nanti kalau ada wahyu lagi gimana? Saking cintanya dengan Rasulullah, hijrahnya nunggu Rasulullah berangkat. Ummu Waraqah ya, menangis bukan karena Rasulullah telah wafat, tapi tangisannya karena wahyu Allah ini nggak ada lagi yang turun. Mu'ad bin Jabal ya, betapa rindunya, betapa ya, dengan Rasulullah itu ya, sangat dicintainya Rasulullah itu ya. Tapi saat ada tugas pengajaran Al-Quran tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali sam'an wa ta'atan ya. Suruh kamu ngajarin Quran ke negeri Yaman ya. Dan engkau ya, kembali tahun depan hanya bisa mendapatkan jasad saya sudah dikubur, cuma bisa mendapatkan kuburan, nggak pakai protes ya Nabi, ntar aja deh, tahun depan aja saya bisa nemenin engkau. Karena bagi dia tugas menyampaikan risalah Al-Quran ini
sudah menjadi satu ya, yang membahagiakan dirinya. Begitulah persahabatan ya, yang diinginkan ya, tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala waktu yang terkhususkan untuk ya, bersama kalam Allah. Sahabat itu kalau ngukur jarak pakai ayat ya. Mau kemana? Ke rumah Abu Al-Arqam ya, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, terahasiakan itu ya. Nggak pakai lama apa enggak gitu. Jauhnya seberapa? Sejauh surah Ar-Ra'd ya. Baca Ar-Ra'd nyampe gitu. Nah, begitu ya. 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 Apalagi ya bacanya pakai HP, udah ada notifikasi selesai ya, bubar tuh bersama Al-Quran ya. Dan terlalu banyak kisah semacam ini ya. Apakah Rasulullah qiyam dengan Hudzaifah ibnul Yaman, satu rakaatnya menghabiskan 3 surah Al-Baqarah, Al-Imran dan An-Nisa, baru 1 rakaat ya. Gimana itu nggak pegel itu ya. Rasulullah kan sampai bengkak kakinya karena qiyam ya. Pegel ya pegel, tapi bagaimana malam itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum. Malu kalau guru di sebuah lembaga Islam tapi malamnya alladzi yaraka hina tanam ya. Tiap malam Allah melihat ya tidur, malam Sabtu tidur, malam Ahad katanya libur tidur pula ya. Senin Selasa tiap minggu begitu. Padahal Allah ingin melihat kita alladzi yaraka hina taqum. Itulah sahibul Quran. Maka buatlah strategi ya. Karena sesungguhnya siapa yang bersama Al-Quran, dia itu sedang mendidik jiwanya. Dan yang tidak pernah bersama Al-Quran berarti hilang itu proses mendidik jiwa. Maka Rasulullah mengatakan, Iqra'il Qur'ana fis syahr, bacalah Al-Quran setiap bulan itu khatam, bukan untuk prestasi, tapi supaya keimanan ya, orang-orang beriman ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak pernah terhenti dalam upaya mengalahkan hawa nafsu. Karena hakikat tilawah ya, hakikat bersama Al-Quran bukan sekedar berapa mampu setoran, berapa mampu tilawah, tapi hakikatnya kita sedang terus berada dalam kondisi mengalahkan hawa nafsu kita. Pengennya tidur ya, saya pantang tidur kalau belum sejus ya. Haram tidur kalau belum sejus ya. Ya, itu haram ya lughatan ya. Ya. Ya begitulah ya. Manusia itu ya, kalau tilawah 4 halaman dia lawan tuh rasa pengen berhentinya, rasa ngantuknya ya. Berarti dia mentarbiah jiwanya. Maka buatlah strategi ya. Sebagaimana Umar ibn Khattab itu strateginya, dia masuk rumah ya, mau ngambil apapun, aktivitas apapun, dia ya, baca Quran terlebih dahulu ya. Sebagaimana Zubair bin Awam, gimana strateginya? Kalau sudah selesai membersamai Rasulullah ya, dia melakukan satu di antara 2 hal. Balik dulu ke Masjid Nabawi, dia bersama Al-Quran banyak-banyak. Setelah merasa cukup, tentu merasa cukup ukuran sahabat ya, baru temui keluarganya. Atau dia temui keluarganya,
tapi secukupnya. Setelah itu dia bersama Al-Quran dulu di Masjid Nabawi. Ya. Maka wajar kalau pola seperti ini membuat ya Zubair bin Awam itu masuk surga tanpa hisab ya. Karena tarbiyah dirinya nggak pernah terhenti. Jangan dikira ya Zubair bin Awam itu ya mungkin dia nggak sibuk Ustadz, nggak kayak kita ya. Kita kan pagi ngajar Ustadz, nanti sampai sore ya. Kalau musim liburan Ustadz kami raker ya. Ntar terima rapot ya kan, ntar ngisi absen, ntar workshop, ntar kajian, ntar nggak sempet kami tilawahnya ya. Masih kalah dengan Zubair bin Awam ya. Zubair bin Awam tuh ya ahli dalam banyak hal ya, cerdas ya, kuat ya. Kalau perang ya dia nggak pernah berada di barisan depan ya. Adanya di depannya barisan ya. Kalau pasukan ketemu dia udah nyampe pasukan yang paling belakang, dia balik lagi ke depan ya. Begitu. Dan orangnya tuh atraktif ya, atraktif ya. Sebelum perang itu dia udah peragaan sendiri. Jadi orang lihat Zubair tuh udah nggak berani dekat gitulah ya. Karena dia udah peragaan sendiri ya. Coba baca tafsir ya ayat yang berbunyi id a'jabatkum kathratukum yauma Hunain. Di situ ada peran Zubair bin Awam. Di perang Hunain saat manusia itu ya ketemu, kemudian ya sempat kocar-kacir sebentar ya. Pada akhirnya menang. Kabilah-kabilah yang bersatu di kalangan kaum kufar itu ya akhirnya kabur semua, mencar-mencar ya. Ada satu kabilah ya lebih dari 300 orang. Ketika ada yang mengejar, kaum muslimin mengejar ya, sekelompok kaum muslimin mengejar, tenang, tetap aja kita bersembunyi di sini ya. Kejar lagi, tetap masih merasa aman. Tapi begitu Zubair bin Awam, seorang berkuda pakai pakaian hitam ya, dia ngejar sendirian. Nah kalau kita dikejar ini habis kita ya. Akhirnya terjadilah pertempuran, 1 orang lawan 300 orang lebih, mati semua ya. Itu kekuatannya. Yang sudah begitu di jalan dakwah ini, tilawahnya masih dipikirin ya. Itulah sahibul Quran. Lah kita mau ngadu apa? Raker 3 hari pulang bekam ya. Kuat dari mana? Pulang kerokan ya. Allah ya. Segala macam ya. Sibuk dikit sepekan, besok izin ngedrop ya, afwan ngedrop kayak gitu ya. Masih bersama Al-Quran ya. Tapi suhbatul Quran ya, ketika kita tetap di balik keterbatasan ini, saya tetap maunya setengah juz, saya tetap 1 juz, yakinlah bahwa dari situlah ya yazidukum quwwatan ba'da quwwatikum, kita akan diberikan kekuatan yang berlebih-lebih karena la haula wala quwwata illa billah. Sehingga kalau kita loyo ya, solusinya bukan ninggalin tilawah ya, tapi ya berusahalah berbagai macam pengkiatan ya. Ya sedikit contoh, mudah-mudahan Allah menerima amalan kita semua ya, semoga Allah tidak mengukurkan amalan ini ya. Misalnya saya saya pantang tidur ba'da isya kalau belum tilawah 3 juz ya. Ya. Jadi password tidur ba'da isya itu 3 juz ya. Ya kalau jalani hidup apa adanya, emang nggak ketemu suhbatul Quran ini ya. Gimana kalau nanti rapat ya, pulangnya jam 11 ya, tidak tidur ya, pulang ambil air wudhu
tilawah dulu. Setelah 1 juz kemudian kelelahan, tertidur, itu namanya tertidur, bukan tidur ya. Artinya kita tertidurnya masih di atas sejadah atau di kursi, bukan di tempat tidur ya. Tapi kalau pulang asar, maghrib makan ya, habis isya buka HP segala macam, tiba-tiba melihat tempat tidurnya rapi, Masya Allah, itu sudah seperti keindahan surga dan seisinya. Samperilah itu kursi ya. Bantal itu sudah kayak air yang mengalir dengan air madu yang mengalir seperti bayangan surga. Ya kapan kita dapat surga benerannya ya. Kalau kita ngadepin bantal aja sudah klepek-klepek, ya nggak berdaya ya. Gimana ngadepin ya bantal yang hidup, udah mati kutu kita ya. Bantal yang mati aja kita ya, sudah nggak berdaya ya. Maka buatlah pola ya, semacam itu ya. Walaupun 2 halaman, tidurnya Rasulullah itu tidurnya sahibul Quran ya. Gimana tidurnya Rasulullah? Pengantar tidurnya surah Al-Isra, surah Az-Zumar, surah Al-Mulk, surah As-Sajadah, masih di awal Al-Baqarah, ayat kursi, trikul yang paling antum gemari itu ya, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Itu kalau kita pikir ini Rasul kapan tidurnya ya, tidur apa tilawah ini ya. Tapi sahibul Quran merasa segitu itu indah ya. Jadi Rasulullah ya, ketika para muhaddisin mengomentari hadis-hadis ini, apa yang mereka rasakan dari perasaan Rasulullah ini? Tidur itu artinya berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya, tidur itu jadi hilang peluang berzikir. Ya. Saya yakin kalau beliau ini Masya Allah ya, punya putra ya, sekolah ya, di Jerman misalnya, di Turki ya. Besok mau berangkat, tentu nggak begini, udah berangkat ya, nggak begitu kan. Sebelumnya disiapin ya, dibantuin ya. Tentu juga bukan ya, pintu gerbang dada, nggak juga ya. Diantar sih kok sampai bandara. Sampai bandara ditungguin sampai dada-dada. Kenapa? Karena mau berpisah dengan seseorang yang dicintainya. Tidur hakikatnya berpisah dengan Allah, nggak bisa berzikir ya. Maka pengantar tidurnya begitu. Itulah sahibul Quran ya. Nah, kalau kita pengantar tidurnya ya Facebook, apalagi otaknya TikTok ya, apalagi lah segala macamnya ya. Apa yang kita banggakan saat bertemu dengan Allah ya. Ya ikhwah ya. Ya, satu waktu saya juga memperlakukan hal yang sama ya. Misalnya ya, ini di Palu, maksudnya di kota Palu ya. Bukan di Palu ya. Wallahualam ya, saya di sini dari tadi belum ketemu teh ya. Kalau di saya Jawa ya, Jawa Lusta ya. Magelang ya. Gemah ripah hafalannya hilang ya. Gemah ripah ya, hafalan cemerlang maksudnya. Amin. Ya, di Jawa umumnya kan ngeteh ya. Teh di Jawa Tengah itu diminum ya. Teh di Jawa Barat diakad ya. Diakad ya. Bedanya teh ya. Teh di Palu ya, teh di Palu wallahu a'lam ya. Mungkin ya. Ya. Maka jadi sebuah
Jadi sebuah tabiatul hayah ya, kita tidak bisa menghadirkan Al-Quran sebagaimana keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'allama tilawah kita jangan pernah dianggap sederhana, jangan pernah dianggap, karena seorang guru tilawah, guru yang sedang setoran, guru yang qiyamul lail, semua itu akan mengantarkan pada proses sekolah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi marilah berbagai macam fasilitas, tapi fasilitas yang menempel dalam diri kita adalah ruhani Quran. Ya, itulah fungsinya kita perlu tilawah banyak, ya, perlu taujih segala macamnya. Ini pesan sederhana yang ngobrol-ngobrol ringan ya Ustaz. Ya, Ustaz semuanya ya, karena ini ban serep ya, aslinya beliau sedang sakit ya, karena sudah sepekan beliau juga berhenti Zoom ya karena suaranya sedang, dan kesini semua ya beliau dalam kondisi wahnan ala wahnin ya, susah yang bertumpuk-tumpuk. Semoga yang ringan ini Allah berikan barokahnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barakatuh. Alhamdulillah.